Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 game Nintendo yang sangat dinantikan di tahun 2025. Meskipun Nintendo tidak banyak mengungkap rencana mereka untuk tahun 2025, terlebih dengan adanya rumor mengenai konsol terbaru mereka yang sudah ditunggu-tunggu, masih ada beberapa game yang sangat menarik untuk dinantikan. Together, we resolve to forge a new way of life here on Mira, come what may. Nomor 10, Donkey Kong Country Returns HD. Nintendo mengawali awal tahun dengan memberikan sentuhan baru pada game terlaris di konsol Wii. Bagi kamu yang belum sempat memainkan Donkey Kong Country Returns atau bagi yang ingin memainkan kembali game platformer yang luar biasa ini, kalian bisa membelinya di tanggal 16 Januari. Tidak hanya peningkatan dari segi visual, versi terbaru ini pun akan disertai dengan level tambahan dari versi 3DS. Mengingat bahwa versi aslinya terbilang cukup sulit, sekarang kita bisa memilih untuk memberikan Donkey dan Diddy extra health. Meskipun kami lebih berharap mendapat sebuah game baru daripada sebuah upgrade untuk kisaran harga 600.000, namun tidak dapat dipungkiri bahwa game ini memanglah game yang sangat seru. Nomor 9, The Legend of Heroes Trails in the Sky The First. 日本ファルコムが送る奇跡シリーズ1作目英雄伝説空の奇跡ファーストチャプターがフルリメイク。 Awalnya, game PC ini hanya dirilis di Jepang pada tahun 2004, kemudian masuk ke pasar dunia ketika mendapat port ke PSP di tahun 2011. Trails in the Sky sukses memperoleh banyak fans berkat rangkaian sequelnya dan menjadi seri spin-off populer dari franchise The Legend of Heroes. Dan sekarang, versi remake-nya akan hadir di Switch. Ditambah lagi, kita tidak perlu menunggu bertahun-tahun untuk memainkannya karena game ini akan rilis rentak secara global. Selain peningkatan yang luar biasa dari sisi visual, kami tidak sabar melihat apa saja perubahan baru di sisi mekanisnya. Kami yakin akan lahir banyak penggemar baru berkat alur cerita dan karakter yang sangat memikat. Nomor 8, Mod Qubit. Sebuah game satir tentang kehidupan kantor dengan cara bertarung yang unik, menceritakan tentang seekor serangga bernama Mod yang bekerja di sebuah kantor. Setelah ia mendapat kenaikan jabatan, hal itu malah menjadi titik balik di kehidupannya. Terinspirasi dari tulisan Franz Kafka dan Albert Camus, game ini menggabungkan pemikiran anti-birokrasi, surrealisme, dan gaya bertarung RPG yang berbasis dialog. Dengan gaya pixel art tampak atas yang memukau dan penggambaran kehidupan kantor dilihat dari sisi yang imajinatif, tentunya membuat kami semakin penasaran untuk mencobanya. Nomor 7, Star Overdrive. Jika kalian suka menjelajahi misteri di planet asing, maka game indie ini patut masuk dalam daftar kalian. Setelah menerima sinyal bahaya, kita ditugaskan untuk mengungkap rahasia dari sebuah planet. Menariknya lagi, karakter yang kita mainkan ini tidak hanya menggunakan hoverboard untuk menjelajahi planet berstruktur unik, tetapi juga menggunakan papan ini saat bertarung dengan beragam makhluk unik di planet tersebut. Melihat gameplaynya yang mulus dan memiliki tempo cepat, pengalaman menjelajah dan bertarung di planet ini pastinya akan sangat menyenangkan. Nomor 6, Fantasy Life I, The Girl Who Steals Time. Live the life you want in a new Fantasy Life game. Seri Fantasy Life dari Level 5 sudah memiliki banyak penggemar semenjak rilisnya di 3DS. Setelah penantian yang cukup lama karena mengalami beberapa penundaan, akhirnya game terbaru untuk Switch dari seri ini akan dirilis di bulan April 2025 jika tidak mengalami kendala lain. The Girl Who Steals Time berlatar di sebuah pulau aneh yang terlantar, di mana pemain akan berpindah-pindah antar masa lalu dan masa kini untuk mengungkap misteri. Selain visualnya yang lucu, banyak hal yang bisa kita lakukan di game ini, mulai dari bertarung, mengumpulkan sumber daya, sampai membuat kerajinan. Semuanya dilengkapi dengan berbagai subkategori sehingga pemain bisa menjalani kehidupan baru mereka sesuka hati. のんびり日常ライフも終わらない冒険ライフもどう過ごすかはあなた次第。 Nomor 5, Rune Factory Guardians of Azuma. All 4 seasons have yet to return to Azuma.
Much of the land still suffers from the celestial collapse. Rune Factory sudah dikenal berbeda berkat implementasi unsur fantasi pada game simulasi bercocok tanam dan sosial. Dan di tahun 2025, kita akan mendapat spin-off terbaru berjudul Guardians of Azuma. Game ini menceritakan tentang runtuhnya tanah Azuma akibat bencana dan menghilangnya dewa-dewa. Pemain ditugaskan untuk membangun kembali seluruh desa dan mengembalikan kedamaian para penduduk. Tidak hanya fokus pada berkebun dan pembangunan desa, pemain akan berperan sebagai Earth Dancer yang selain bertarung untuk melawan berbagai makhluk fantasi, juga dapat menjalin hubungan romantis dengan beragam karakter yang tersedia. Kita bisa mencoba game ini di awal tahun 2025. We're deciding this here and now, no matter what. Nomor 4, Xenoblade Chronicles X Definitive Edition. Well, here we are. Not too shabby, huh? Berkat konsol Switch yang sangat laris di pasaran, beberapa franchise game ikut menikmati kenaikan popularitas termasuk Xenoblade Chronicles. Spin-off ini mulanya dirilis untuk konsol Wii U yang tidak begitu menjual, sehingga ada sejumlah penggemar yang baru akan memainkannya di versi Switch. Menceritakan tentang sekelompok manusia yang tersisa, menjelajahi planet Mira, dan menghadapi alam liar untuk mencari tempat tinggal yang baru. Penggemar yang pernah memainkannya di versi Wii U suka dengan aspek pertarungan, visual, dan desain dunianya. Edisi ini tentu akan menyajikan visual yang lebih bagus juga dengan cerita tambahan. Then it's settled? All right. Thank God that's over. Nomor 3, Professor Layton and the New World of Steam. Steam Bison ここはアメリカの中で今最も急速に発展を遂げつつある街なんです。 Sudah lama sekali sejak game terakhir dari seri Professor Layton diluncurkan, dan kami tidak sabar menantikan judul terbarunya di tahun 2025. Berkat teka-teki yang menarik, visual yang memukau, dan cerita misteri ringan namun menghibur ini, seri Professor Layton memperoleh kesuksesannya melalui konsol DS dan 3DS. Game terbarunya berlatar setelah trilogi pertama, menceritakan tentang Professor Layton di sebuah kota di tengah-tengah perkembangan pesat teknologi. Dengan sentuhan tema steampunk yang memukau, keunikan masing-masing bangunannya terlihat hidup. Ada juga yang menarik perhatian kami, yaitu cerita tentang sosok hantu koboi. Kami sangat menantikan teka-teki menarik bagaimana yang akan disajikan oleh Level 5. では、中に入ってみようか。天才発明家エッグマフィン、どんな人なのか楽しみです。 Nomor 2, Pokemon Legends Z2A. Masih ingat Legends Arceus di tahun 2022? Inovasi yang berbeda dari game Pokemon biasanya membuat game tersebut menjadi lebih sukses dibandingkan beberapa judul barunya. Dan kami sangat senang mendengar game ini akan mendapatkan lanjutannya. Jika Arceus menggambarkan wilayah Sinnoh jauh sebelum Diamond dan Pearl, maka Z2A berfokus di pengembangan kota Lumious yang muncul di X dan Y. Masih banyak yang belum kita ketahui tentang game baru ini, bagaimana ceritanya, dan apa fitur tambahan yang akan diberikan. Namun, adanya kabar bahwa Z2A akan rilis serentak di perangkat Nintendo. Mungkin ini akan menjadi salah satu game yang ditunggu ketika penerus Switch tiba. Sebelum kita lanjut, kami mengupload video setiap hari. Jadi, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, jangan lupa untuk nyalakan notifikasi di bagian pengaturan. Nomor 1, Metroid Prime 4 Beyond. Game yang satu ini sudah lama ditunggu sejak pengumumannya di tahun 2017. Kemudian, proyek ini dimulai ulang oleh Retro Studio, developer aslinya, dan tidak banyak detail yang diumumkan selama itu. Namun akhirnya, penantian akan segera berakhir karena telah diumumkan pada trailer terbarunya bahwa game ini akan dirilis di tahun 2025. Meskipun sebagian besar masih misteri, hal yang kita ketahui adalah penjahat sampingan dari seri sebelumnya, Psylocke, akan menjadi tokoh penting di sini. Dengan penjualan Metroid yang tinggi di Switch, juga adanya HD remaster untuk seri Prime pertama, bisa dibilang bahwa peminat yang menunggu peluncuran ini lebih banyak dari sebelumnya. Dan kami tidak sabar untuk memainkannya, entah itu di Switch atau penerusnya. Game Nintendo apa yang sangat kalian nantikan di tahun 2025? Beritahu kami di kolom komentar. Take on different roles to develop the island. How will you rebuild?
Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video lainnya dari Watch Mojo Indonesia. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.